Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai penguatan karakter, difokuskan pada mengenal diri sendiri. Untuk materi macam-macam nilai karakter dapat Anda baca pada materi di pertemuan sebelumnya. Mengapa kita perlu mengenali diri kita sendiri? Orang yang telah mengenal dirinya akan mudah mengenal orang lain. Karena mampu memahami orang lain, maka mampu menyesuaikan dirinya dengan berbagai gaya, style orang yang berbeda. Jadinya menjadi orang yang cerdas secara personal. Intinya, kita perlu mengenali diri kita sendiri, sehingga akan mudah mengenali orang lain yang memiliki gaya yang berbeda-beda. Mengenal diri sendiri berarti memahami kekhasan fisiknya, kepribadian, watak, dan bakat yang dimiliki serta mengetahui segala kekuatan dan kelemahan pada diri sendiri. Tahu kelebihan, tahu kelemahan pada diri sendiri. Itu kuncinya. Dengan mengenal diri sendiri, maka secara langsung kita akan mengenali karakter diri kita sendiri. Mengenali karakter diri kita sendiri dapat menjadi acuan bagi kita mana yang harus diperbaiki dan mana yang harus ditingkatkan. Ini ada sebuah ilustrasi bagaimana cara penguatan karakter. Dalam ilustrasi ini akan dicontohkan bagaimana menguatkan karakter disiplin. Pembentukan karakter disiplin dapat kita lakukan melalui keseharian. Kita perlu menanamkan nilai-nilai yang baik dalam keseharian. Contoh, selalu bangun pagi pukul 4.30. Misal kita bekerja di sebuah perusahaan 6 hari kerja, Senin sampai Sabtu. Hari Senin sampai Sabtu itu kita usahakan agar bangun pagi pukul 4.30, kemudian kita lakukan persiapan untuk berangkat bekerja. Nah, proses bangun pagi ini kita lakukan berulang-ulang hari Senin sampai Sabtu. Ini ada proses pembiasaan. Proses pembiasaan inilah yang akan secara alamiah akan membentuk karakter disiplin seseorang. Kalau karakter disiplin seseorang itu sudah melekat pada dirinya, itu akan berdampak positif atau berdampak baik ke segala hal. Misal, kalau dia dapat tugas dan tanggung jawab dari pimpinan, karakter disiplin sudah melekat. Tugas dan tanggung jawab itu akan dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Kalau seseorang mahasiswa, karakter disiplin sudah melekat, maka tugas dari dosen akan diselesaikan dengan tepat waktu. Bila perlu sebelum deadline, itu lebih bagus lagi. Karena karakter disiplin sudah melekat. Kemudian saya akan mencontohkan juga ilustrasi sebaliknya. Karakter tidak disiplin. Karakter tidak disiplin ini terbentuk dari nilai-nilai yang tertanam dalam keseharian seseorang. Contoh, seseorang yang berangkat kerja selalu terlambat. Misalnya tadi, seorang bekerja di perusahaan Senin sampai Sabtu. Hari Senin terlambat, hari Selasa terlambat, hari Rabu terlambat, Kamis terlambat, Jumat terlambat, kemudian Sabtu terlambat. Dilakukan berulang-ulang. Dan ini akan menjadi kebiasaan. Kebiasaannya apa? Kebiasaan terlambat.
kebiasaan terlambat inilah yang secara alamiah akan membentuk karakter tidak disiplin seseorang. Kalau karakter tidak disiplin sudah melekat pada diri seseorang, maka apapun tugas dan tanggung jawab diberikan pasti tidak tepat waktu. Biasanya seperti itu. Dapat tugas dari pimpinan, pasti selesainya molor, tidak tepat waktu. Dapat proyekan, karena karakter disiplin sudah tidak melekat, pasti tidak sesuai tepat waktu. Diberi tanggung jawab sebagai PIC, kegiatan kepanitiaan, pasti pada hari H banyak yang kurangnya. Banyak yang tertinggalnya. Banyak yang tidak lengkap sehingga pada hari H acara bisa berantakan. Karena karakter disiplin tidak disiplin sudah melekat pada diri seseorang tersebut. Jadi apapun bentuk tugasnya, apapun bentuk tanggung jawabnya, kalau karakter tidak disiplin sudah melekat, ya sudah, semuanya akan menjadi tidak tepat waktu. Nah, dua ilustrasi inilah, karakter disiplin dan karakter tidak disiplin, ini menjadi contoh nilai-nilai karakter yang kira-kira dapat dari diri kita sendiri. Mana yang akan kita kuatkan, mana yang akan kita pilih. Jadi, kira-kira mana yang Anda pilih? Karakter orang yang disiplin atau karakter yang tidak disiplin? Saya yakin Anda semua akan memilih menjadi orang yang memiliki karakter yang disiplin. Sebagai tindak lanjut dari materi pada video kali ini mengenai penguatan karakter, mengenal diri sendiri, maka saya minta kalian untuk membuat tugas poster. Dibuat dalam format JPEG semenarik mungkin. Silakan nanti dibuat dengan aplikasi yang kalian mampu masing-masing. Pada poster tersebut harus berisikan beberapa hal sebagai berikut. 1. Harus ada nama dan NIM. 2. Harus ada logo Poli Batam. 3. Harus menampilkan foto kalian. Fotonya bebas. Yang penting berkesan dan menarik menurut Anda masing-masing. 4. Harus ada program studi dan kelas. Contoh, IF 1A reguler pagi. 5. Harus ada olahraga yang disukai atau hobi. Kemudian kemukakan alasannya. Contoh, menyukai badminton. Nanti dikemukakan. Karena badminton melatih saya dalam hal ketangkasan sehingga membuat saya selalu bekerja secara cepat. Nah, karena kan kalau tangkas kan melatih kecepatan. 6. Harus ada kelebihan yang Anda miliki menurut Anda sendiri. Contoh, kalau kalian percaya diri pintar ngoding, sampaikan itu kelebihan. Saya pintar ngoding. Saya jago ngoding. Kalau kalian jago desain, sampaikan juga. Saya jago desain. Saya jago membuat motion grafik. Misalnya kayak gitu. Kemudian yang ketujuh, harus bisa mengenali kelemahan yang dimiliki Anda sendiri. Misalnya, susah bangun pagi. Jadi ada 7 ya, yang ada pada poster tersebut. Nah, tugas poster ini dikumpulkan di e-learning
pada tempat yang telah disediakan dan dikirimkan di WA Group agar saling mengenal karakter satu sama lainnya. Jadi, akan saya simpulkan dari video kali ini yang pertama, bahwa kita perlu mengenali diri kita sendiri. Kemudian dengan mengenali diri kita sendiri, kita diharapkan mampu memahami orang di sekitar kita. Gaya dan style orang itu berbeda-beda. Kita harus mampu memahaminya. Kemudian yang kedua, kita perlu menguatkan karakter kita. Nah, bagaimana cara menguatkan karakter kita? Dari nilai-nilai yang kita tanamkan dalam keseharian. Kalau kita mau memiliki karakter disiplin, mari dalam kesehariannya kita harus menanamkan nilai-nilai yang membentuk karakter disiplin. Demikianlah video kali ini, dan saya ucapkan terima kasih.